Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Mudia Murtiningsih, mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, program studi Tadris Biologi. Nah, di video kali ini kita akan membahas virus. Saya akan menjelaskan apa itu virus, bagaimana struktur virus, dan bagaimana daur hidup virus. Tonton sampai habis ya videonya agar teman-teman mengetahui materi kali ini. Mungkin banyak dari kalian yang takut pada virus. Kenapa ya? Oh, mungkin posisinya di dunia ini memang aneh. Apalagi karena sampai sekarang ada beberapa peneliti yang masih bingung menentukan kategori virus. Apakah virus termasuk makhluk hidup ataukah benda mati? Sebagian peneliti lain menganggap virus peralihan antara makhluk hidup dan mati. Ternyata virus digantung juga ya teman-teman. Kamu tahu, menjadi diri virus itu sungguh tidak enak. Banyak makhluk hidup yang menghindarinya, mereka takut kepadanya. Kebanyakan manusia langsung sakit kepala saat dokter menyebut namanya berada di tubuh teman atau keluarganya. Padahal virus hanya membutuhkan seorang teman. Nah, bagaimana kalau kita perkenalan saja? Berbeda dengan kamu, struktur tubuh virus tergolong sangat sederhana loh. Kok bisa ya kak? Ya karena virus tidak terbuat dari sel, melainkan membutuhkan sel inang sebagai rumah untuk bertahan hidup. Di dalam sel inang ini, virus dapat hidup dan aktif. Sebaliknya, jika virus tidak mempunyai sel inang, maka virus hanya akan diam, seperti mati dan tidak aktif. Makanya, virus suka masuk ke dalam tubuh seseorang. Baiklah, sekarang saya akan memperkenalkan karakteristik tubuh virus kepada teman-teman. Kalau teman-teman pernah membaca atau menonton lewat ruang belajar, teman-teman akan tahu bahwa diameter tubuh virus sekitar 20-300 nanometer, sedangkan panjangnya sekitar 20-14.000 nanometer. Diameter virus bahkan bisa lebih tipis dari rambut kamu loh. Makanya, untuk melihatnya, kamu butuh alat scanning atau mikroskop elektronik. Sebenarnya, bentuk tubuh virus sangat bervariasi. Ada yang seperti bola, oval, batang, jarum, tangkai memanjang atau filamen, berbentuk menyerupai huruf T, bahkan ada yang bentuknya seperti berudu, kotak. Sama seperti kamu manusia yang mempunyai fisik yang berbeda-beda. Nah, supaya kamu bisa lebih jelas mengenalku, aku akan menjelaskan struktur virus, yaitu pada virus bakteriofag atau sederhananya virus yang menyerang pada bakteri. Kira-kira seperti ini struktur tubuhku. Secara sederhana, bagian tubuh virus terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsinya sendiri. Hayo, kira-kira apa saja ya? Apakah sama seperti kamu? Langsung saja simak video ini sampai habis ya. Yang pertama yaitu kepala virus. Pada bagian kepalaku terdiri dari asam nukleat yaitu DNA dan RNA dan diselubungi oleh kapsid. Nah, apa sih kapsid itu? Kapsid adalah selubung berupa protein yang terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid ini juga berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus, melindungi asam nukleat yang ada di dalam diriku dari kerusakan, serta menyediakan protein enzim agar aku mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Untuk yang kedua, yaitu leher virus.
Leher merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan bagian ekor. Eits, jangan salah, tidak semua virus punya leher loh. Hanya virus kompleks seperti tikus saja yang punya. Lalu, Kak, fungsinya untuk apa sih? Tentu untuk menyangga kepalaku. Mungkin mirip dengan leher kamu ya teman-teman. Untuk yang ketiga yaitu ekor virus. Ekorku mungkin salah satu bagian yang paling terpenting, karena ekor inilah yang akan menancap kepada tubuh inang yang nantinya akan kugunakan sebagai rumahku. Ekorku berbentuk seperti tabung yang dilengkapi serabut-serabut. Jadi, kamu harus berhati-hati dengan ekorku ya teman-teman. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana cara virus menyebar ke makhluk hidup lainnya. Secara garis besar, virus menyebar melalui dua daur, yaitu daur litik atau bisa disebut dengan siklus litik dan daur lisogenik atau bisa disebut dengan siklus lisogenik. Yang pertama yaitu daur litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus hidup. Virus hanya dapat melakukan replikasi pada siklus ini, atau dengan kata lain disebut dengan virus virulen. Berikut ini tahapan dari siklus litik. Pada fase absorpsi, virus akan menempel dengan sel targetnya dengan menggunakan ekor. Kemudian, virus mengeluarkan enzim untuk melubangi dinding sel target pada bakteri. Setelah dinding sel target lubang, materi genetik virus akan melakukan penetrasi atau memasuki sel target pada bakteri. Materi genetik virus yang sudah masuk ke dalam sel target akan mengendalikan proses metabolisme pada bakteri yang nantinya akan menghasilkan tubuh baru atau disebut dengan tahap sintesis. Pada tahapan ini akan ada perakitan yang membentuk individu baru dalam jumlah banyak. Virus akan memanfaatkan enzimnya untuk memecah atau lisis sel bakteri untuk kemudian keluar dari sel target tersebut. Yang kedua yaitu siklus lisogenik. Perkembangbiakan dengan siklus lisogenik juga terbagi ada 5 tahap, yaitu fase absorpsi, fase penetralasi, fase penyisipan, fase penggadaan, dan kemudian fase pemisahan. Perlu teman-teman ketahui bahwa siklus ini nantinya akan berlanjut ke siklus litik kembali. Siklus lisogenik biasanya dilakukan oleh virus temperat dengan tidak langsung membunuh sel target pada inangnya. Adapun tahapan-tahapan yang dilalui pada siklus lisogenik adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu pada fase absorpsi, virus akan menempel pada sel target dari inangnya, dalam hal ini misalnya bakteri. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan materi genetik ke dalam sel target tersebut atau penetrasi. Untuk berikutnya yaitu virus akan memutuskan rantai DNA dari sel targetnya dan kemudian menyisipkan materi genetiknya di antara rantai DNA bakteri yang sudah putus tadi. Sehingga DNA bakteri mempunyai materi genetik virus. Setelah virus menyisipkan materi genetiknya pada rantai DNA bakteri, pada tahap tersebut virus tidak aktif atau berada dalam masa profag. Sementara itu, DNA bakteri tetap bekerja dan melakukan pembelahan dengan mereplikasi dirinya. Materi genetik virus yang ada di dalam DNA bakteri akan melakukan pembentukan bagian baru atau disebut dengan proses sintesis. Kemudian, materi genetik virus akan masuk ke dalam bagian baru tersebut untuk menghasilkan virus yang baru. Apabila proses pembentukan virus baru tersebut telah selesai, maka berikutnya virus-virus tersebut akan dilepaskan dari sel target bakteri tadi. Selanjutnya, virus-virus tersebut akan mencari inang baru untuk diinfeksi kembali.